Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita bisa belajar bersama di kelas Zoom kita. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta di kelas belajar komunitas media pembelajaran Sumatera Selatan atau juga disebut dengan Komplang, ya, Komet Palembang. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita idolakan, yang mengajarkan kita untuk belajar sepanjang hayat. Untuk mengawali belajar kita malam ini, marilah kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lafazkan surah Al-Fatihah untuk mengawali pembelajaran kita agar lebih barokah apa yang kita pelajari. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para peserta, Bapak Ibu, guru pembelajar yang kami hormati, ini komunitas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi cabang dari Komet Pusat. Setiap Jumat malam, paling tidak 2 pekan sekali kami mengadakan pelatihan. Jadi Bapak Ibu yang berada di grup, mohon tidak keluar dari grup jika selesai dari kegiatan pelatihan, karena insya Allah kita akan rutin belajar dengan materi yang beragam. Pada malam ini kita akan belajar nanti dengan narasumber kita, dan kemudian pekan-pekan berikutnya ada narasumber yang lain. Jadi mohon tetap berada di grup, baik grup WA atau Telegram, agar tidak ketinggalan informasi dari komunitas media pembelajaran cabang Sumatera Selatan. Kami sangat bersyukur sekali pesertanya bukan hanya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, tapi ada berbagai provinsi yang mengikuti pembelajaran yang diadakan oleh komunitas Komet Sumsel. Nanti akan dipandu oleh moderator Guru Dery Puspita. Guru Dery Puspita seorang aktivis Sekolah Guru Indonesia Dompet Duafa yang berasal dari Kabupaten Muratara, juga menjadi pengurus dari komunitas media pembelajaran Sumatera Selatan. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti ingin menjadi anggota dari Komet Sumsel, bisa bergabung, bisa chat di grup WA atau Telegram. Tidak berlama-lama lagi, saya sebagai host akan memberikan waktu sepenuhnya kepada moderator acara kita malam ini, Guru Dery Puspita, hingga pukul 20.30 dipersilakan. Kepada Guru Dery Puspita dipersilakan. Maaf Guru, tilawahnya nggak jadi ya? Kita wakilkan tadi dengan pembacaan bersama-sama surah Al-Fatihah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat semua? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Assalamualaikum Guru Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru Dery. Wah, salut sama beliau. Anaknya semangatnya luar biasa. Ya, Guru datang-datang 37 derajat panasnya. Baiklah, guru-guru hebat semua. Pada malam hari ini kita akan belajar dengan narasumber yang luar biasa,
Insya Allah kita akan belajar mengenai Mango Animate untuk media pembelajaran bersama Guru Ali Maksum, SPD, IMPD. Guru Ali ini adalah seorang guru bahasa Inggris dari sekolah Paramount School. Kemudian beliau adalah marketing di Paramount School dan merupakan PJ media online komunitas media pembelajaran Palembang atau Komplang. Nah, beliau ini memiliki hobi 3M. Menonton, membaca, dan menulis. Makanya beliau luar biasa. Tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita saksikan materi yang akan disampaikan oleh Guru Ali. Kepada Guru Ali, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua guru-guru hebat yang hadir pada malam hari ini. Kepada pengurus Komplang, ya, komunitas media Palembang, untuk hari ini luar biasa. Terima kasih, salam untuk Assalamualaikum untuk Guru Mustika sebagai koordinator dan juga semuanya koordinator pengurus pada malam hari ini yang hadir, ya. Saya berterima kasih dan juga semua yang telah mendaftar untuk komunitas media pembelajaran yang bisa hadir maupun yang tidak hadir. Terima kasih. Di pendaftaran terdaftar sebanyak 91, ya, 91 peserta dan hari ini mungkin baru 35. Oke. Saya juga kirim salam kepada guru-guru semua, khususnya kepada guru saya yang alhamdulillah pada malam hari ini juga hadir. Saya kenalkan guru saya yang dari Jepara, Jawa Tengah, ya, Bapak Mustain Anas. Ya, beliau ini adalah guru aliyah saya, ya. Jadi saya promokan beliau guru-guru semua. Jadi saya bisa ngomong, saya bisa belajar, ya, saya bisa semuanya itu adalah lantaran dari beliau. Ya, saya kabarkan beliau bisa meluangkan waktu hari ini. Salam ta'zim untuk guru saya tercinta. Oke, terima kasih untuk semuanya guru-guru yang pada malam hari ini bisa hadir dan mungkin kita juga sambil menunggu yang belum bisa hadir. Jadi malam hari ini biasanya kita menikmati menikmati suguhan pengetahuan yang mungkin hanya teoritis dan tidak bisa kita praktikan, tapi hari ini semoga saya bisa memberikan sebuah pengetahuan praktis, ya, pengetahuan praktis sedikit tentang Mango Animate. Ya, Mango Animate ini adalah sebuah animasi sederhana yang tidak mahal. Ya, sebenarnya tidak mahal. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa mempraktikkan bahkan dengan gratis. Boleh beli, boleh, tapi selama ini saya menggunakannya gratis, nanti saya kasih tahu, ya. Tapi sebelumnya, apakah semua yang hadir di sini menggunakan laptop enggak, ya? Akan menggunakan laptop, apakah HP? Laptop, Sir. HP guru. HP, ya. Oke. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan media sedikit ke komunikasi dengan dengan Jamboard. Tetapi karena kalau menggunakan Jamboard nanti kalau misalnya menggunakan HP agak kesulitan. Oke. Saya ingin tahu deh, ya. Saya ingin tahu. Saya tuh agak tersanjung karena memang kalau misalnya hari ini itu misalnya bisa hadir, ya.
bisa hadir dan bisa meluangkan waktu. Itu saya agak tersanjung karena memang setiap malam Sabtu itu saya juga mengoperasikan untuk media hari ini, dan semuanya kadang banyak sekali ya. Kalau saya lihat itu yang guru yang perempuan itu jumlahnya 80%. Kalau yang cowok itu cuman sekian persen, yang 20%. Jadi kalau misalnya kita lihat itu yang ibu-ibu padahal kalau kita lihat lebih sibuk ya, tapi motivasinya lebih tinggi daripada yang cowok. Semangat. Oke, saya ingin tahu deh motivasinya apa ya? Kenapa harus kita belajar malam ini? Ada yang bisa ini nggak ya? Ada yang bisa ngasih pendapat atau mungkin sharing gitu. Saya sebenarnya ingin sharing dengan Jimbot, tapi mungkin karena media HP lebih kesulitan. Oke, ada yang mau ngasih sharing? Kenapa harus belajar lagi gitu? Jadi guru-guru semua. Karena sebagai guru, ya, oke deh. Oke, silakan. Oke. Perkenalkan dulu dari mana, Guru guru Ali. siapa? Saya Tika. Ada nggak suaranya? Halo? Ya, silakan. Oke. Silakan. Jadi saya Tika itu, karena kita kan sebagai guru, sebelum kita belajar, kita juga harus menjadi orang yang mau belajar. Oke. Jadi jangan pernah lelah untuk terus belajar. Seperti Oke. itu. Jadi apapun materi yang akan diberikan itu pasti akan sangat berguna untuk kita. Good. Oke, terima Sekali kasih ya. Guru Ali. Terima kasih guru. Ada yang lain nggak ya? Ada yang lain? Harus belajar lagi. Karena memang motivasinya kalau banyak, saya baca tuh semua rata-rata memang saya ingin belajar lagi. Ada yang lain nggak? Dua deh saya ambil ya. Silakan. Saya Guru Ali. Ya, silakan guru. Ya, mungkin sama ya dengan Guru Tika. Saya cuman mengutip dari guru saya juga gitu yang ada di Dompet Duafa. Kita bahwasanya sebagai seorang guru kalau berhenti belajar berarti mengkhianati profesi kita. Oke. Dan itu aja sih. Oke. Oh, luar biasa ya. Kalau kita berhenti belajar berarti kita mengkhianati profesi kita. Benar sekali. Oke. Jadi dari hal itu berarti saya ingin mengutip salah satu saja ya, bahwa kita tuh harus respon terhadap perubahan. Ya, intinya adalah kita harus respon terhadap perubahan. Kata orang, makhluk yang paling abadi itu adalah perubahan. Kita pasti meninggal pun perubahan masih berubah. Terus yang kedua ada pepatah Cina ya, ada proverb, ada kata bijak Cina mengatakan seperti ini. Birds same feather flock together. Ya, birds same feather flock together. Jadi burung dengan ciri-ciri yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Ya, jadi Bapak Ibu yang motivasi pada malam hari ini itu adalah punya frame yang sama, punya motivasi yang sama, punya ciri yang sama, sehingga mau hadir pada malam hari ini. Kalau tidak punya ciri yang sama, motivasi yang sama, dia tidak akan hadir. Oke, jadi kalau misalnya malam ini nanti bermanfaat, bisa digunakan untuk siswa-siswa kita yang hebat, untuk bermanfaat untuk masa depan mereka, tolong jangan lupakan saya nanti kalau sudah masuk surga ya. Jadi nanti kalau sudah masuk surga duluan, ingetin ya dulu ada namanya Guru Ali, itu biasanya bisa ikut. Oke, saya akan sharing untuk materinya ya, karena tadi waktunya sampai 8:30. Oke, bisa kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Guru. Oke. Bentar ya. Oke, bentar. Saya akan software dulu. Ya, kembali kepada animasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah dan juga pernah menggunakan media ini. Media ini adalah hanya salah satu ya
salah satu sarana kita untuk menyampaikan pesan kita kepada siswa. Sebenarnya banyak sekali, ya, sebenarnya banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah media pembelajaran, ya. Terus ada lagi misalnya dia offline maupun online. Itu sebenarnya sudah banyak sekali. Tetapi yang animasi sebenarnya adalah kita membutuhkan banyak waktu untuk menyusunnya. Ya, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, kalau Bapak Ibu guru pernah melihat yang namanya film Transformers, ya, itu ada salah satu orang Indonesia yang juga bergelut di sana juga, terlibat juga. Jadi konon durasi animasi yang diberikan hanya beberapa detik, itu mereka buat sampai berminggu-minggu. Ya, berminggu-minggu dengan hasil yang sangat halus sekali. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan media yang sudah disediakan oleh aplikasi dibuatkan oleh orang luar negeri, ya. Nah, Minggu Animate ini sebenarnya adalah hal yang memang jarang digunakan karena memang kalau misalnya kita klik di YouTube itu sangat jarang sekali yang mengupload. Kebanyakan orang India, orang luar, ya, orang luar. Tapi ada juga yang animasi yang tokoh-tokohnya berbeda. Misalnya dia berfavorit, misalnya tokoh-tokohnya lebih ke agama tertentu, misalnya Muslim, ada guru, ada pakai jilbab dan sebagainya. Dan hari ini saya mengambil yang umum saja. Oke. Akan mulai ya. Bentar. Kenapa nih? Oke, agak Oke. Ini agak terganggu ya. Bentar. Saya akan Saya akan mulai. Oke, saya hanya singkat saja, memberikan nanti kebanyakan nanti show off saja apa yang pernah saya lakukan ya. Tentang Minggu Animate, yang pertama adalah kenapa kita harus belajar ini, terus tentang apa, how, dan kapan kita belajar. Oke. Yang pertama adalah kenapa kita harus belajar animasi. Tadi sudah diutarakan kedua guru tadi. Ya, kita harus belajar. Kenapa sih kita belajar animasi? Gitu. Saya hanya berdasarkan tidak teori, tapi adalah yang pernah saya lakukan. Basic saya sebenarnya bukan animator ya, tapi adalah basic bahasa Inggris, dan saya adalah pembelajar. Ya, saya menghabiskan banyak waktu setiap akhir minggu untuk belajar hal-hal yang baru, ya, tentang animasi dan sebagainya. Yang pertama adalah menambah soft skill. Bapak Ibu guru sekalian, ada beberapa hari yang lalu saya juga diskusi sama seorang guru yang mengatakan bahwa dari perubahan-perubahan yang kita hadapi sekarang ini, ya, ada profesi yang memang tidak terancam dan yang terancam. Salah satu yang paling terancam adalah profesi sebagai banker. Ya, kalau misalnya kita menabung, itu nanti akan digantikan oleh mesin ATM, dan itu akan digantikan manusianya, dirubah dengan mesin. Dan dia mengatakan bahwa guru itu tidak akan terancam profesinya untuk masa-masa yang akan datang. Ya, saya setuju karena memang guru itu adalah membutuhkan emosional. Kalau dia ngajar itu membutuhkan emosional. Karena robot dia tidak bisa secara emosional. Tetapi apakah benar demikian? Sekarang katanya ada sebuah robot yang bisa membuat puisi. Ya, membuat puisi. Robot itu bisa membuat puisi. Padahal puisi itu emosional juga. Saya setuju kalau misalnya guru itu tidak bisa digantikan oleh sebuah mesin. Tetapi guru, seorang individu guru itu bisa digantikan oleh orang lain. Beda ya. Guru tidak bisa digantikan, tetapi seorang guru bisa digantikan oleh guru lain. Kenapa dia bisa digantikan? Kalau dia tidak update dan tidak mau berubah dengan perubahan apa yang kita hadapi sekarang. Ya, guru yang tidak mau berubah, yang tidak bisa merubah dirinya, dia akan tergerus oleh perubahan zaman. Oke? Kenapa kita belajar animasi? Salah satunya adalah menambah soft skill. Ya, ada hal menarik kemarin saya menyaksikan di sebuah YouTube yang mengatakan seperti ini.
dia basicnya di kuliah itu basicnya adalah seorang hubungan internasional. Hubungannya adalah jurusannya hubungan internasional. Tetapi dia karena belajar otodidak dari YouTube, dia menjadi seorang desainer. Dan sekarang dia menghasilkan penghasilan yang ratusan juta itu bukan dari hubungan internasional, tetapi dari seorang desainer. Jadi dia mendapatkan kontrak-kontrak dari luar negeri, punya anak buah banyak, punya perusahaan, hanya belajar dari YouTube. Ya, terus yang kedua Bapak Ibu, sekarang ada tren yang namanya gelombang non degree. Nah, ini yang mengancam kita yang selalu bangga dengan jabatan di belakang atau di depan nama kita. Ya, makanya saya tadi diminta CV-nya, saya bukan orang yang ahli gitu ya, meskipun banyak juga, tapi saya nggak mau sebutin karena saya nggak mau beban gitu ya. Jadi sekarang ada gelombang namanya gelombang non degree. Non degree itu adalah orang yang lulusan SMP, orang bukan lulusan perguruan tinggi, dia bahkan kemampuannya itu melebihi dari yang lulusan perguruan tinggi. Contoh misalnya adalah ada seorang bengkel yang punya bengkel lulusan SMP, dia bisa menerbangkan, dia bisa membuat helikopter, dan helikopter itu bisa ngangkat, gitu ya. Terus ada lagi misalnya ada orang lulusan SD bisa membobol kemarin ya, kita berita yang sangat heboh itu membobol situs NASA, dan akhirnya bukan ditangkap tapi adalah ditawari NASA untuk bekerja di sana. Nah, sekarang adanya adalah pendapat dari Profesor Rena Kasali bahwa orang-orang perguruan tinggi yang guru-guru misalnya, atau mungkin yang lain, profesi lain itu ada sebagian yang sudah nyaman dengan profesi dia dan dia tidak mau belajar lagi. Akhirnya apa? Orang-orang yang skill yang bagus akhirnya masuk di profesi kita dan kita ketinggalan. Dan alhamdulillah hari ini adalah sebagai salah satu proses untuk belajar kembali oleh guru-guru yang hebat, ya, saling mengisi, saling belajar. Oke? Kita menambah soft skill. Siapa tahu dari soft skill ini kita malah mendapatkan profesi baru, ya, selain dari guru, tapi kita juga pengetahuan baru dan skill yang luar biasa yang baru. Oke, yang kedua adalah prospek masa depan. Masa depan ini guru-guru semua bahwa pengetahuan kita yang kita dapatkan 10 tahun atau 5 tahun yang lalu itu sebenarnya adalah sudah usang. Saya punya misalnya gelar MPD misalnya beberapa 1 tahun yang lalu saya dapatkan misalnya, itu sudah usang dengan pengetahuan sekarang. Kalau kita tidak mengupgrade pengetahuan kita. Contoh adalah ketika kita SD, kita mengetahui bahwa Pluto itu adalah planet. Benar nggak? Pluto itu adalah sebuah planet. Tapi sekarang kalau Ibu searching, Pluto itu sudah dieliminir dari sebuah planet. Dia bukan bagian dari planet lagi. Tetapi kalau kita masih berpendapat bahwa Pluto itu adalah planet, berarti kita masih kekeh tidak mau belajar. Ini loh buku saya pada waktu SD itu masih itu adalah sebuah Pluto itu adalah planet. Itu buku yang dulu. Tapi sekarang orang-orang peneliti kalau kita rajin membaca, Pluto itu bukan planet lagi. Oke, itu salah satu contoh. Kalau kita berpegang pada waktu masa lalu. Oke. Nah, ini ada tujuan animasi. Tujuannya adalah mungkin banyak sekali, tapi ini yang saya ambil ya. Kira yang saya ambil yang bisa membantu. Yang pertama adalah memberikan pesan yang menarik. Bahwa pernah saya menggunakan animasi dan siswa tuh sangat senang sekali, apalagi pada waktu kegiatan yang luring ya. Luring apa daring ya, kegiatan daring. Itu saya punya alamat YouTube dan saya di situ saya upload semua materinya di sana. Misalnya begini, saya mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau misalnya dipraktikkan lewat daring, yaitu kadang anak-anak di rumah itu manja. Manjanya apa? Ya, nanya kanan kiri, ya mama papa, ya dengan ya itu pengalaman kita yang tidak bisa. Tapi memang kalau kita misalnya agak sedikit menarik, biar menarik, itu saya mencoba untuk ngasih animasi. Animasi mereka tuh seneng. Oh iya, ada animasi. Saya masukkan foto mereka. Saya baru masuk YouTube, senang sekali. Ya, jadi memberikan pesan yang menarik, lebih menarik. Yang biasanya kita hanya cuap-cuap ceramah saja di laptop, itu ya. Tapi ada media yang bisa mereka rekam, ya, di sebuah YouTube. Oh kalian kalau hari ini misalnya
pelajarannya belum sempat kalian catat, silakan ini klik alamat YouTube Sir. Ini adalah materi tadi yang Sir sampaikan. Oke, itu sudah tercover, sudah terekam, mungkin akan tahun-tahun yang akan datang. Dan Bapak Ibu misalnya nanti tahun depan mengajar di kelas yang sama, tidak akan membuat hal lagi, tinggal ngasih linknya aja. Ya, hanya bekerja keras sekali saja. Yang kedua adalah menghidupkan materi yang disampaikan. Materi yang biasanya adalah video, slide, cuma ketikan biasa, PowerPoint itu ya. Tetapi kita kalau dikasih animasi itu mungkin akan lebih hidup, ya, lebih lucu itu ya. Bahkan animasi ini nanti akan saya tunjukkan bisa kita combine-kan antara foto nyata dengan gambar yang bergerak. Ya, jadi tidak semuanya gambar itu animasi, gambar biasa enggak. Jadi background-nya kita bisa ganti dengan sekolah kita, dengan kelas kita, tapi depannya kita kasih kayak gambar tokoh yang bisa bergerak, ya. Itu lebih menarik. Terus yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Kalau kita misalnya nanti terbiasa dengan animasi, kita akan kreatif Bapak Ibu guru, ya, kreatif. Karena memang kita membutuhkan waktu yang agak lama. Karena beberapa menit kita butuh waktu yang lama karena memang kita berpikir terus. Membuat animasi yang paling lama adalah bukan prosesnya. Yang paling lama pengalaman saya adalah membuat idenya, ide dan storyline. Nah, ide itu sangat susah menurut saya. Kalau kita sudah proses membuat animasi, itu kadang ide kita muncul di tengah-tengah pada waktu kita membuat. Ini nggak bagus, kita hapus lagi. Ini nggak bagus, kita hapus lagi. Padahal membuat animasi itu sangat lama, beberapa menit. Oke, itulah yang buat kita agak agak harus sabar, harus sabar. Karena memang yang kita hasilkan harus benar. Yang keempat, itu lebih komunikasi, lebih interaktif. Ya, interaktif. Dan ini bisa saja kalau misalnya nanti foto-foto anak kita masukkan bisa ya. Nah, itu adalah salah satu yang membuat media ini menjadi lebih hidup ya, selain media-media yang sebelumnya kita berikan. Oke. Selanjutnya adalah apa sih animasi itu? Ya, kita harus tahu sekilas saja ya. Animasi itu apa sih? Oke. Jadi animasi sebenarnya dari bahasa Latin dari anime yang berarti menghidupkan atau memberi nafas. Ya, jadi menghidupkan barang yang misalnya barang yang gambar-gambar yang biasanya kita terima biasa aja, tetapi kita terima dengan kita buat lebih hidup. Nah, kalau misalnya untuk istilah agak panjang ini guru, ya, gambar yang bergerak berbentuk dari kumpulan objek yang disusun secara berurutan. Nah, ini nanti pengertian ini nanti Ibu guru nanti akan paham bagaimana sih membuat animasi. Hampir mirip dengan membuat, misalnya Bapak Ibu guru pernah membuat video pembelajaran atau mungkin PowerPoint ya, ada slide-slide nanti. Cuman bedanya dia ada gambar hidupnya. Oke. Selanjutnya adalah jenis animasi. Oke, jenis animasi ini coba identifikasi ya. Coba nanti saya ingin tahu identifikasi nama animasinya apa. Ya, ini ada sebuah video dari ada 4 video. So that can then go through the whole. Ini video pertama. Now we need to fix that in place. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu guru pernah membuat ya. Through the images, but I can see a cheetah running, the silhouette of a cheetah running at the bottom, and a hawk or an eagle hovering above.
Oke, guru sekalian, bisa nggak ngasih tahu urutan dari pertama jenis animasi apa, kedua apa gitu? Ada? Silakan. Sebelum kita belajar, Belum tahu, Guru. belum tahu ya? Oke, yang pertama tadi, kalau Bapak Ibu guru pernah melihat atau mungkin membuat sebuah kreasi, itu kadang kita membuat apa ya, tumpukan kertas, dan kertas itu kita gambar dengan cara yang berbeda, terus kita cepetin itu ya kertasnya, gitu ya, akhirnya dia kayak gambar hidup, benar ya? Ya, kayak gambar hidup berjalan itu. Nah, seperti tadi kayak proyek seperti tadi juga sama. Itu namanya adalah traditional animation. Jadi animasi sederhana yang kita buat untuk siswa kita, ya, entah kertas atau yang lain, yang sepertinya memang gambar itu karena memang dibuat berbeda, itu bisa kayak apa ya, kuda berlari, atau mungkin kalau misalnya kita cepetin kertasnya itu kayak dibuat seperti apa ya. Ada. Terus yang kedua, tadi ada animasi misalnya film apa tadi? Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry itu kita kenal dengan animasi berbentuk 2D ya. Dia hanya 2D saja. 2D itu maksudnya adalah 2 dimensi yang hanya kita bisa lihat datar dan menyilang saja. Ya, dia tidak bisa sampai muter ya. Terus yang ketiga itu agak lebih ada nonjol sedikit gambarnya. Itu kita kenal dengan namanya animation 3D, bentuk 3D. Dia hanya ada tambahannya, selain ada gambar datar dan juga berdiri, tetapi itu juga ada gambar yang agak menonjol ke depan. Dia seperti hidup. Nah, yang terakhir ini yang dengan teknologi tinggi, ya. Jadi animasi 3D tapi menggunakan teknologi CGI, ya. Teknologi CGI itu kalau misalnya Bapak Ibu guru pernah melihat atau mungkin menonton film Spider-Man, itu sebenarnya mereka tidak di luar ruangan, mereka lompat-lompat gedung itu tidak di luar ruangan, ya. Marvel itu adalah film yang memang tidak diproduksi di luar ruangan. Kalau misalnya ada kota-kota yang bagus, laut yang sangat luas, itu adalah teknologi CGI. Mereka background-nya adalah menggunakan kain hijau yang gede itu ya, satu gedung itu, dan terbang pun juga mereka ditarik sama tali khusus ya. Makanya ada bintang-bintang Hollywood yang mereka tidak tertarik untuk film Marvel karena mereka mungkin kebanyakan di dalam ruangan. Oke ya. Itu adalah jenis animasinya. Oke. Oke, benar. Nah, bagaimana kita buat animasi? Kita hari ini hanya belajar, saya memperkenalkan, sebenarnya memang banyak animasi ya. Kalau misalnya nanti ada waktu, mungkin Komplang akan membuat, kalau ada waktunya akan buat training animasi, itulah beberapa jam pelajaran. Tetapi hari ini saya hanya memberikan memperkenalkan saja, memperkenalkan dan Bapak Ibu biar tahu ya. Nanti saya akan tunjukkan linknya kalau misalnya nanti ingin praktik di rumah. Oke, ini adalah Minggu Animate. Ya, Minggu Animate. Dan ini tampilannya seperti ini. Ya, kita akan belajar yang ini saja. Ya, perkenalkan dulu. Oke. Nah, untuk sebelum membuat animasi juga sama ya, pekerjaannya seperti adalah kalau kita membuat video pembelajaran. Ya, kita harus tahu storyline yang kita buat. Kalau kita tidak tahu storyline, kita nanti tidak tahu arah. Misalnya animasi itu kita buat misalnya ada orang berjalan dulu. Saya pernah membuat animasi dengan Minggu Animate itu seorang guru ya menjelaskan di dalam kelas, tapi saya buat proses guru itu seakan-akan masuk ke sekolah dulu. Setelah masuk sekolah terus masuk kelas, dia memang berjalan masuk kelas dan dia di dalam kelas baru menjelaskan. Ya, jadi tidak kaku guru masuk kelas terus menjelaskan. Jadi senang, oh kok ada seperti itu seru kayaknya ya, karena memang agak berbeda. Oke, nah ini adalah untuk storyline. Nah storyline ini Bapak Ibu guru sekalian, bahwa alur cerita yang kita buat itu kan nanti ada beberapa scene, ya visualnya juga kita buat. Ya, manfaat storyline ini adalah biar Bapak Ibu guru nanti biar tahu
apa sih bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat animasi. Karena kalau kita tanpa storyline, kita langsung saja masuk ke aplikasi animasi itu, nanti kita akan diseling-selingi dengan download lagi, masuk lagi, download lagi. Nah, kalau kita punya storyline panjang seperti ini, misalnya hari ini saya tampilin gini aja deh sekolah saya, terus ada orang masuk, ada materinya. Nah, nanti berarti ada bahan-bahannya yang di-download. Misalnya foto sekolah, ada PNG bentuk whiteboard, misalnya lagi tokohnya kayak apa, dan itu misalnya sudah terkumpul, nanti akan cepat membuat animasinya. Tapi kalau misalnya tidak membuat storyline, ini agak susah. Tapi kalau sudah terbiasa, mungkin tanpa storyline nggak masalah. Oke ya, itu hanyalah manfaat sedikit tentang storyline. Oke, kapan kita akan membuat? Ya, hari ini kita akan membuat. Oke ya, kita akan membuat sedikit, akan memperkenalkan. Yuk kita eksekusi tentang animasi. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Oke, silakan nanti dicatat ya. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, saya akan share. Bapak Ibu silakan nanti bisa download atau di animasi itu. Coba. Bentar, saya tunjukkan saja. Nanti bisa di-download ya. Ya, ini silahkan nanti misalnya Bapak Ibu ingin download Minggu Animate, ini adalah gratis, ya, gratis. Tapi mohon maaf, seperti memang aplikasi yang lain itu memang ada yang pro dan tidak, ada gambar yang pro dan tidak. Ya, jadi ini silakan klik saja ini nanti Minggu karena saya sudah terdownload, jadi nanti dia tidak menerima lagi ya. Terus yang kedua, siapkan email, ya, email dan juga password, dan jangan lupa email passwordnya. Ya, nanti akan ditutup seperti itu. Oke, nanti akan saya kasih lembaran tahap-tahapan untuk mendownload. Ya, nah, di sini saya share untuk di grup ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya share untuk Minggu Animate ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terdownload nanti di desktop nanti ada misalnya logo Minggu Animate dan klik disinilah adalah Minggu Animate. Nah, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu untuk Minggu Animate. Yang pernah membuka, ya ini sangat menarik menurut saya ya. Nah, Minggu Animate ini ada beberapa yang bisa disuguhkan, beberapa yang ditampilkan dan juga ditawarkan kepada kita. Karena basic kita adalah education, di sini ada education. Diklik saja, ya, kalau sudah tampil seperti ini, dan ini adalah menu-menu animasi yang ditawarkan, ya. Karena basicnya education, di situ juga ada tokoh-tokoh yang disamakan seperti misalnya guru, ada kelas, ya, ada halaman sekolah, di luar sekolah, ada di dalam sekolah, ya, dan seperti ini, ya. Tapi mohon maaf, memang ada yang pro dan tidak. Ya, ada profesional itu membutuhkan kita pembelian, ya. Ada juga menu bisnis. Ya, ini menu bisnis untuk Bapak Ibu yang bisnis, ya. Ada juga festival, ada food and drink. Misalnya Bapak Ibu punya bisnis untuk makanan, boleh menggunakan animasi ini. Mungkin jarak waktu 2 detik atau 10 detik untuk di Instagram, untuk apa ya, promo ya. Misalnya health, misalnya ada yang dokter, boleh menggunakan animasi ini. Silakan diklik saja. Ya, ada lifestyle, ya, atau ada teknologi, sebagainya. Nah, karena yang saya perkenalkan ini adalah animasi yang tidak berbayar, ya, saya tidak akan mengklik ini. Nanti silakan explore sendiri, ya, sesuai alamatnya. Kalau ingin membuat hal yang baru, silakan klik di new project. Tapi kalau Bapak Ibu guru nanti sudah membuat, dia akan otomatis ter-save sendiri. Cuman kita buka aja di open project yang sudah kita buka. Nah, di sini sudah open. Dan juga menariknya, animasi ini kita bisa convert ke PowerPoint. Oke. Nah, saya akan membuka dengan new project. Ya. Karena kita akan membuka hal yang baru. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah membuat media pembelajaran seperti misalnya adalah apa?
video pembelajaran apa, contohnya itu menunya sama kayak ini. Ya, menunya seperti ini. Nah, saya akan kecilkan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang agak rumit, ya, tetapi nanti boleh silakan dilihat rekamannya. Ya, ada beberapa alamat di YouTube saya secara komplit selama 45 menit. Sudah saya perkenalkan dari awal sampai akhir membuat project. Nanti akan saya kasih alamatnya. Dan hari ini kita akan membuat project sedikit saja. Oke ya. Nah, kita perhatikan menu-menu di atas ini Bapak Ibu. Ya, karena memang ini secara praktis saja, saya tidak akan memperkenalkan semuanya. Ya. Nah, menu di kiri ini yang penting. Nah, sebelah kiri ini ya, misalnya di sini ada misalnya image ya. Image ini kita boleh pilih salah satu di sini. Ya, silakan. Ya. Pilih di sini boleh. Misalnya salah satunya saya klik ya. Ya, dia otomatis masuk di sini. Ya, ini juga bisa dikecilin, bisa diperbesar ya. Nah, saya hapus saja. Nah, background-nya Bapak Ibu, ya, background-nya biasanya adalah kita itu nah seperti ini. Kita banyak yang di sini membutuhkan biaya untuk membayar, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa akali, ya, kita bisa akali sebenarnya. Contohnya adalah karena memang berapa saya menunya, saya lupa harganya di sini ya. Tapi biasanya saya akalin saja, saya membuat background foto nyata, misalnya sekolah saya masukkan, terus nanti saya gabung dengan animasi. Ya. Terus yang kedua adalah ini adalah menu tulisan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggabungkan tulisan ke dalam animasi, silakan klik di sini. Ya, klik misalnya add text ya. Ya, ini misalnya tulis saja misalnya Ali. Ya, ini juga menunya sama seperti Microsoft Word. Kalau Ibu menjalankan Microsoft Word, ya ada ini bold ya, ada miring dan juga garis bawah ya. Nah, ini karena belum kita butuhkan, kita praktis saja. Terus yang paling menarik yang mungkin Bapak Ibu tunggu adalah tokohnya. Oke. Nah, inilah tokohnya Bapak Ibu. Ya, tokoh-tokoh yang akan kita mainkan nanti. Oke. Di sini ada tokoh-tokoh yang kita butuhkan dan akan bergerak. Oke ya. Nah, dari tokoh-tokoh ini ada misalnya businessman, ya, ada male teacher, ya, ada sportman, ini adalah yang bergerak di bidang sport, ada fashion lady, ya, berbidang fashion, ada mother, ada female teacher. Nah, sebenarnya kalau kita bergerak di bidang pendidikan, sebenarnya ini kita bisa combine-kan semua. Ya, karena saya juga marketing juga, saya pernah membuat animasi seperti ini, saya combine-kan promo sekolah dengan animasi. Misalnya ada seorang ibu, ya, saya memilih fashion lady, karena banyak ibu-ibu yang fashionable itu ya, masuk ke sekolah, saya menggunakan ini. Terus saya menerima tamu, misalnya saya menggunakan ini karena kebetulan saya yang kacamata, ya, saya klik yang ini. Nah, inilah tokoh-tokoh kita yang akan kita gunakan nanti. Oke, nah, kita akan nanti terus ini juga bisa masukkan musiknya, ada rekamannya kita bisa masukkan, ya. Nah, kita akan mulai saja, ya, karena nanti takutnya sampai malam ya. Oke, karena ini background-nya banyak yang berbayar, saya akan menggunakan background sekolah saya aja ya. Oke, jadi caranya begini tadi Bu ya, biar tidak terlalu cepat. Jadi silakan di image ini kita klik, kita add local image. Nah, sudah like local image, kita akan tampilkan di komputer kita. Ya sudah kita simpan. Makanya tadi misalnya ada storyline yang kita butuhkan, memang kita sudah siapkan di sini gambar-gambarnya karena memang kita sudah tahu storyline yang akan kita buat. Oke, ini crop saja. Oke, akan tampilkan di sini. Ini adalah gambar aula Paramount School. Oke, tarik saja. Yang ini akan kita buat untuk background-nya, ya, untuk background-nya. Nah, kita fullkan saja. Nah, gambar di sini, ini nanti yang akan tampil sebesar inilah, ya, sebesar inilah gambarnya, ya. Nah,
Jadi storyline dalam otak saya, ya, karena saya tidak membuat storyline, karena biasanya saya nggak membuatnya. Karena kalau saya buatnya kadang saya tuh agak lolos ya, tidak sesuai dengan storyline. Oke. Nah, saya menggunakan ini saja. Ini nggak berbayar, free. Oke, saya akan memasukkan tokohnya. Tetapi storyline saya ingin sekali seorang guru ini akan menjelaskan, misalnya seminar di aula para muskul, tetapi karena seminar dia harus membutuhkan whiteboard, ya, membutuhkan whiteboard. Saya sudah download whiteboard bentuk PNG, makanya kita masukkan lagi gambarnya, ya, add local image. Ini saya sudah bentuk PNG-nya, whiteboard-nya. Oke, nah, bentar. Memang agak besar ya. Oke, buffering. Memang kita membutuhkan apa ya, untuk internet yang cukup ya. Kalau misalnya nanti internetnya kurang sip, oke, dia agak lemot, oke ya. Oke, nah, whiteboard-nya sudah di sini. Karena terlalu besar kita bisa kecilin. Nah, usahakan yang bentuknya PNG. Nah, bentuk PNG kan gampang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik aja. Oh, sorry. Kita ulangin dulu aja dulu ya. Bentar. Ini salah satu kendala yang kita ini ya, kadang muncul. Maaf ini saya langsung saja ini yang untuk minggu animate. Ini adalah menu yang Bapak Ibu nanti hadapi ya. Bentar, saya share dulu. Saya ulangi lagi, tadi adalah kita membuat project-nya. Oke, kita tadi terkendala pada waktu whiteboard ya. Pak Ali, mohon maaf. Ya. Itu tadi klik apa ya sampai bisa masukkan gambar Paramount itu? Oke. Klik yang di mana ya? Oke. Yang sebelah kanan ini, Ibu. Kanan. Oke, Dan sebelah yang kanan kanan. ini. View kamera, lock the canvas, rotate. Ini. Ada image. Kelihatan kursor saya? Tidak, belum bergerak-gerak kursornya? Tidak terlihat, Heru sepertinya Guru Ali. Iya, Guru kursornya belum terlihat bergerak-gerak ke sebelah kiri. Nah, itu baru terlihat. Nah, sebelah sini, Ibu. Kelihatan? Belum, Yang menghilang kursornya. Mungkin local image kurang ini. bergeser. Gambarnya itu kurang bergeser. Coba ya. Ini kelihatan nggak? Kalau misalnya sinyalnya kurang bagus, memang agak terkendala. Yang lain kelihatan nggak? Kursornya menghilang, tadi ada, Pak. Nah, sekarang ada. Terus kalau ke kanan kelihatan nggak? Nah di situ ada view kamera. Nah, yang hilang. sebelah sini. Oh, cuma sampai situ, Pak. Tidak ada, cuma sampai view kamera saja. Terlalu nge-zoom. Ya, nanti dilihat rekamannya saja ya. Oh, berarti di samping view kamera, lock the canvas itu sebelah kanannya itu ada lagi sesuatu. Iya.
sebelah kanan ini ada misalnya kita klik, itu ada view at local image. Oh, di sini tidak Ya. terlihat. Oke, nanti rekamannya bisa dilihat Ibu ya. Ya, ada local image, silakan diklik, ini masuk gambar. Oke, karena tadi terkendala whiteboard, saya tidak akan masukkan whiteboard saja ya, karena memang itu variasi saja. Saya masukkan ke tokohnya saja. Ya, di samping ini ada misalnya ada tokoh, saya mengambil sebuah tokoh teacher. Nah, Ibu, karena memang kita tidak membayar, jadi tadi saya mengatakan bahwa ingat email dan passwordnya. Kalau nggak ingat nanti kita terkendala tidak bisa mendownload tokohnya. Nah, karena ini sudah saya otomatis yang bisa menerimanya ya. Oke, kita tunggu dulu. Yang dimaksud email dan password yang sudah tersedia, maksudnya yang sudah kita punya Ya, gitu. Akun yang sudah punya ada. Ya, yang kita daftarkan di Minggu Animate itu. Oh, ketika dibuka Minggu Animate kita akan isi kemudian login gitu ya, Pak? Ya, seperti benar. pertama kali Canva, seperti Ya, pertama kali Kahoot gitu ya? Itu biasanya memang ditanyakan terus ya. Baik. Nah, setelah kita masuk emailnya, ini akan disuguhkan, ini kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan? Terlihat, Guru. Oke. Terlihat. Jadi saya memilih seorang guru, ya. Ini adalah guru cowok nih, ya. Nah, menu di kanan ini, Ibu, inilah yang paling menarik yang membuat otak kita berpikir keras ya, sekreatif kita. Jadi all ini adalah sebuah emosi yang ditampilkan oleh semua. Talk, kalau kita klik talk, inilah bagaimana kita menyuguhkan guru ini berekspresi berbicara. Misalnya dia rasa proud. Bagaimana ekspresinya? Coba kita lihat. Nah, itulah ekspresi bangga. Speak and think. Berpikir dan berbicara. Oke. Nah, oke. Ada lagi misalnya introducing. Misalnya guru tuh masuk kelas, dia memperkenalkan diri. Kita klik introducing. Ya pertama kali nih introducing nih. Nah, oke, halo Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa memasukkan suara. Ya. Ada lagi marah, angry. Nah, kita harus tahu bahasa Inggrisnya dan artinya ya. Nah, ini marah nih. Guru marah pada murid misalnya. Oke, kita bisa pilih. Nah, ini nanti bisa dicoba semua. Ini adalah talk. Emotion, nah ini adalah ekspresi emosi. Ya, misalnya adalah angkat dagu nih. Lift chin. Oke. Nah, oke. Misalnya lagi adalah innocence. Ini merasa agak bersalah itu ya, lugu orang. Nah, ya. Ada lagi tertawa, laugh. Ekspresi. Oke. Oke. Ada lagi surprise. Nah, terkejut ya. Nah, oke, contohnya. Ada lagi misalnya motion, ini adalah dia bergerak. Ya. Oke, ada walk slowly, ini berjalan lambat. Oke, berjalan lambat. Terus lagi juga ada dia lompat-lompat. Oke, ada misalnya lagi juga dia running, lari. Terus lagi ini posisi duduk. Nah, ini ada posisi duduk, ada amazing. Ya, ada posisi duduk, ada misalnya adalah tertawa dalam posisi duduk. Nah, ini nanti bisa combine, Bu. Misalnya ada foto kursi, ini bisa taruh di kursi bisa. Ya. Misalnya body ya, body ini juga sama. Ya. Kalau all ini kombinasi semuanya. Oke. Saya akan memilih nih Bapak Ibu, secara singkat saya akan memilih tokoh ini nanti akan berjalan. Gitu ya. Berjalan singkat menuju ke ruang tengah dan dia berbicara memperkenalkan diri, gitu ya. Oke, saya akan mencari misalnya motion sudah, kita klik walk slowly karena dia berjalan, walk slowly. Kita klik saja. Oke. Pintunya kalau di Paramus School, pintunya itu sebelah sini. Ya, yang biru. Oke. Karena memang, nah kalau kita sudah masukkan tokoh, jangan lupa Ibu, ya silahkan. Bentar, saya harus. Oke, jangan lupa kita mainkan yang di sini. Inilah yang peran paling penting. Karena kita memilih walk, ini ada tulisannya walk. Ya. Terus di atas nanti ada durasinya. Kita tarik saja. Kalau ingin walk-nya panjang, kita tarik saja semakin panjang.
Nah, saya uji coba dulu. Ya, tarik di sini, plus saya mainkan. Nah, dia berjalan tempat itu. Ya, berjalan tempat dia. Plus karena pintunya di sini, ini harus dibalik orangnya, ya, agar dia belok ke menghadap ke kanan. Nah, di sini tempatnya. Nah, coba ya. Oke, nanti kita coba deh, atau mungkin enggak main ya. Oke, kita anggap saja pintunya sebelah sini aja. Kita rubah. Nah, agak sabar ya. Oke, kalau kita ingin membalik, kita klik kiri. Ini kita flip horizontally. Oke, dia akan berbalik. Ya, dia akan berbalik. Kita akan coba. Tapi masih berjalan di tempat. Oke, ingat. Di bawah ini, Ibu, ini adalah mail teacher, ini ada 2 kotak. Ya, di bawah ini adalah dia menggambarkan orangnya. Yang di atas ini adalah kita pingin orang itu ngapain. Ingin berjalan, apakah dia jalan tepat. Nah, kita klik sebelah sini. Biar dia ini berjalan dari kiri ke kanan, kita klik yang sebelah atas. Oke. Inilah yang move. Kita gerakkan dia yang sebelah sini. Kita klik sebelah kiri. Inilah tujuannya. Oke. Apakah dia ingin jalannya berbelok-belok? Apakah dia ingin zigzag seperti ini? Apakah dia ingin melengkung? Saya ingin gerakannya dia lurus saja, Ibu. Nah, saya klik lurus saja. Klik. Oke. Inilah akan muncul kata move di sini, Ibu. Kalau gerakannya ingin disamakan dengan panjang tokohnya, kita tarik saja. Nah, ini ada durasi waktunya. Kalau durasi waktunya cuma 1 menit 60 detik, ya seperti ini. Karena biar mulainya agak alami, sebelah kiri ini pendekin saja. Ini tarik ke sini. Kita lihat ya, apakah dia memang berjalan atau tidak. Nah, Ibu, ternyata dia berjalannya ke bawah. Gimana? Kali dia lurus, kita klik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali, ini ada arah kita berjalannya, tarik saja, Ibu. Kita arahkan ke tengah. Ya, biar dia ke arah ke tengah, tidak ke bawah. Oke, kita mulai saja dulu. Nah, berjalan. Stop. Benar ya? Setelah berjalan, kita main logika lagi. Setelah berjalan ini ngapain ya? Kayak apain nih orang? Berjalan berarti saya ingin setelah berjalan, dia langsung berbicara, biasanya berbicara sambil memperkenalkan diri. Nah, kita buka lagi. Kita buka tokohnya, yang ini, kita yang add ini, plus ditambah, kita akan terbuka lagi tokoh seperti ini. Kita ambil yang berbicara. Oke, berbicara dan memperkenalkan diri. Kita klik. Ini bertambah. Oke. Dan dia berhenti. Kita ambil lagi. Berhenti. Dia berbicara. Oke ya. Oke. Sudah berbicara, kita berpikir lagi. Setelah berbicara, dia ngapain lagi ya? Berjalan ke kanan deh. Gitu ya, berjalan ke kanan lagi, nanti saya suruh balik lagi misalnya. Ya, atau mungkin gini aja, setelah berjalan kan udah di tengah nih. Nah, dia menerangkan sesuatu, berarti kita add lagi di sini. Kita add lagi berarti berbicara lama, agak lama. Atau mungkin dengan ekspresi apa ya, kita berbicara lama saja ya. Talk. Kita ngambilnya berbicara, tapi adalah long talk. Nah, ini berbicara lama. Kita klik lagi. Kita tambah lagi. Oke, jadi kita sudah mengerjakan PR ini sampai 9 detik. Ulangi lagi.
Dia berbicara di tengah agak lama. Oke. Sebentar Setelah- Pak Ali, Kenapa? ketika sedang berjalan, Hmm? misalkan dia bicara, apakah kita langsung isi suara atau bagaimana? Oh, ini nanti kita sempurnakan dulu aja semua. Ya. Hmm. Jadi untuk pembicaraannya nanti bisa kita selingi suara kita. Oh, diisi oleh kita. Misalkan kita pernah misalnya masuk, jadi kita buat dulu gambarnya, Ya. dibuat dulu layout Hmm. semua syuting orang-orangnya, baru nanti ketika sudah selesai ulang lagi dari awal untuk Ya. memasukkan suaranya, begitu. Bisa suara. Dan karena memang ini agak rumitnya seperti ini Bu kalau kita masukkan suara ya. Jadi gerakan dia berbicara lamanya di tengah itu harus disesuaikan dengan lamanya pembicaraan kita. Misalnya kita ngomong nih, kita rekam lewat HP. Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berapa menit itu? Nah, durasinya tuh samakan dengan orang berbicara ini. Misalnya kita berbicara tuh cuma berapa detik ya? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 detik. Berarti kita masukin cuma 5 detik aja. Jadi suaranya di sini aja. Nah, kalau misalnya kita ngomongnya itu sambil marah-marah, ya kita masukin ekspresi marah. Ini kan sudah mau, Bu. Nah, ini ada sedikit. Karena ini tidak berbayar, kita dibatasi beberapa scene saja, mungkin hanya 5. Ya, tapi ada kuncinya, biar kita tidak terjebak itu, kita tambah saja Ibu. Ini dalam kursor ini, di bawah ini, kita bisa add. Ya. Nah, kita add saja. Ini akan bergeser. Kita ambil scene 1 saja, ya kita sampai pada nggak masalah. Yang penting kita dapat gratis gitu ya. Oke, setelah menerangkan, misalnya ya, dia terus ngapain? Ekspresi deh, loncat-loncat, ya. Oke, ditambah lagi. Selagi dia belum gerak Ibu, dia tidak usah kasih motion, ya. Misalnya emosinya kita cari, misalnya apa ya? Surprise, ya. Dia agak terkejut. Nah, kita masukin saja, klik saja surprise, otomatis dia masuk di sini. Surprise-nya berapa lama tuh? Cuma 1 detik aja deh. Oke. Kita mulai berjalan. Dia memperkenalkan diri, berbicara agak lama, ya. Nah, dia surprise. Oh, ya, pada waktu dia menerangkan dia kedatangan orang yang sangat dia kagumi, dia akhirnya dia surprise. Nah, setelah ini, setelah selesai kan biasanya dia meninggalkan tempat tuh. Nah, kita kasih lagi kayak seperti ini, ya. Tapi kita kasih motion juga, move-nya bagian atas. Oke, jadi kita berjalan, kita motion, misalnya walk slowly juga. Nah, ini walk slowly, masukin lagi kita. Tarik saja. Oke. Tapi di survei dulu, dia berjalannya kemana ya. Oke, dia ternyata balik. Tapi Pak Ali, saya ingin dia berjalannya ke kanan aja deh. Ya sama kayak tadi. Ya, kita balik saja di sini. Ya, flip horizon. Nah, balik dia. Misalnya, oke, dia agak terkejut. Ya kita pengen balik. Nah, tapi dia masih di dalam tempat, Ibu. Kenapa dia masih di dalam tempat? Karena kita belum menambahkan move-nya. Nah, gerakannya kita belum tambah. Kita tambah ya, move-nya. Kita kasih lurus juga. Ini move-nya. Model lurus. Oke. Nah, ini akan langsung muncul seperti ini. Ini jangan biarkan ke bawah, karena dia nanti setelah ini dia nggak akan jalan ke bawah. Kita tarik ke atas. Klik kiri. Taruh ke sini, karena dia mau keluar. Ya, kita usahakan langsung keluar ruangan. Ya. Nah, kalau ingin langsung keluar tidak masalah. Ini sudah keluar ruangan. Tapi susahnya kalau kita nanti mau memunculkan dia lagi. Kadang kita susah untuk mengklik. Ya, di sini aja. Ya. Nah, jangan lupa Ibu, untuk move-nya di sini Bapak Ibu ya, di sini jangan biarin dia di sini. Karena ini tergantung kalau move-nya di atas, ini adalah menggerakkan yang di bawahnya. Nah, ini kita pindah di sini. Karena yang kita gerakan adalah work slowly. Guru Ali, saya nanya,
Itu move untuk menggerakkannya atau move-nya itu menggunakan efek apa? Efek gimana? Yang diklik apaan tadi? Oh iya. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kita klik ini Ibu, yang atas ini kan ada tanda plus ya. Nah, tanda plus kita klik saja. Atas di sebelah kanan apa kiri? Ini yang warna hijau. Oh iya, Ya, ya di atas ya. Oke, kelihatan? Belum. Kelihatan Ibu? Atas sebelah kanan apa sebelah kiri layar? Yang sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan Sebelah atas. kanan. Yang ada tulisannya move. Tidak terlihat, Guru Ali. Kenapa? Nah, itu dia tadi penjelasannya itu nggak bisa dipahami karena ada tulisan yang tidak masuk layar, nggak imprem. Oh iya gitu ya. Saya nggak tahu masalah. Ya nanti saya kirim rekamannya. Ya. Oke. Jadi kita masuk sini. Oke, kita klik. Jadi dia berjalan. Oke. Ya nanti rekamannya boleh dibuka lagi. Jadi dari awal kita buka, dia masuk, ya, dia memperkenalkan diri, bicara agak panjang sesuai materi kita. Nah, terus dia agak terkejut. Setelah selesai event dia keluar, selesai. Oke ya. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu guru ingin lebih jelas, ya silakan nanti buka di WhatsApp YouTube saya ya. Saya kasih di alamat WA di grup kita nanti, boleh dipelajari dari awal sampai akhir. Sampai proyek selesai, saya sudah buat di sana, boleh ditanyakan. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti bisa menanyakan, silakan di komen saja di YouTube-nya ya. Oke, saya mohon maaf mungkin karena memang ada beberapa yang nggak tampil, saya nggak tahu masalahnya di mana. Ya, saya kira sudah terekam semua. Tapi saya pastikan nanti kalau misalnya terekamnya ini sudah di YouTube, nanti bisa disaksikan secara utuh ya, secara utuh bisa disaksikan. Nah, kalau tambahan saja, jadi yang diperhatikan sebenarnya adalah yang kita concern adalah setelah tokohnya masuk, kita perhatikan yang bagian bawah. Ya, ada mail teacher ini adalah bagian bawah ini adalah tokohnya mau ngapain, ditambah-tambah saja. Yang atas ini adalah ketika tokoh itu mau digerakkan. Ya, ini adalah kita add saja move-nya, terus kita posisikan bagian atas pas di bagian atas ya, apa yang kita gerakkan bagian atasnya. Jangan sampai dia mepet di bagian kirinya, nanti nggak akan berjalan. Nah, tokohnya ini saya tambahin saja, mungkin nanti hasilnya agak kacau ya. Nah, tokohnya ini kalau misalnya kita klik, ya, oke, ntar. Kita bisa mengecilkan ya, mengecilkan tokoh ini. Contoh, oke, saya tambahin lagi. Kalau ini utuhnya kelihatan nggak Bu dari tengah ini? Ini kursornya Ada kelihatan angka-angka nggak? di bawah yang bergerak-gerak ya? Ya, kelihatan 1 nggak? S, 2 second itu ya? 1 second, 2 second, 4 Ya, second. kelihatan. Ya, terlihat. Oke, oke. 21 second, 22 dan seterusnya. Oke, sekarang kursor di warna hijau kelihatan? Biru terlihat. Oke, nah, alhamdulillah sudah terlihat ya. Tadi gimana untuk memunculkannya? Silakan diklik yang ini Bu, warna hijau ini. Ya, misalnya saya tambah lagi deh. Habis balik dia ngapain gitu ya. Misalnya tambah gerakin, ini klik aja di sini. Oke, ekspresi yang ingin kita tambah, misalnya walk slowly lagi ya. Walk slowly lagi untuk masuk ke ruangan lagi deh. Nah, walk slowly, masuk ke ruangan lagi. Nah, ini klik saja, tarik. Ya. Terus kita flip lagi, karena dia pengen balik ya. Nah, ini kan masih jalan tempat Ibu dia. Kelihatan ya, dia masih jalan tempat. Biar dia jalan ke tengah, ini kita move-nya ditambah. Kita klik ke warna hijau, kelihatan?
Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Kita move. Terlihat. Oke, kita move, ambil yang lurus. Kita Lurus. oke. Nah, ini karena munculnya di sini, kita klik di sini, kita tarik lagi, jangan sampai lolos. Kita kembali ke tengah lagi. Atau di sini aja deh. Nah, dia nanti akan balik lagi. Nah, jangan lupa move-nya ini yang di tengah, jangan biarin di sini, karena memang yang kita gerakkan yang walk slowly yang terakhir. Makanya kita geser. Walk slowly-nya berapa lama gitu. Nah, ini ada satu titik, taruh di sini. Kalau masih di sini, nanti dia bergerak otaknya, dia akan bingung. Nah, di sini. Kita akan coba apa yang terjadi. Oke, long talk. Atau surprise. Terus dia berjalan. Sampai dia di pinggir. Nah, dia jalan lagi ke tengah. Oke, kenapa dia jalan tempatnya di sini? Dia berhenti di sini karena memang move-nya sampai di sini. Nah, kalau bisa kita samakan. Biar dia sampai juga di tengah. Oke, balik lagi. Karena dia semakin lama, dia semakin lambat. Ya. Oke, stop. Nah, setelah itu ngapain lagi? Kita berpikir lagi. Orang ini mau ngapain lagi? Kita add saja bagian tengah. Oke, kita add saja. Di bagian tengah ini kita klik. Ngapain ya? Misalnya emotionnya itu kita innocent saja ya. Ya, kita tarik saja. Setelah dia walk slowly berhenti, dia kayak ini ya, bengong gitu ya. Oke. Nah, bengong agak lama. Nah, bengongnya jangan lama-lama, nanti bingung. Kita pendekin aja. Setelah itu dia usir aja deh dari sini ya. Langsung pergi ke sini. Jadi walk slowly lagi. Dia keluar. Motion ya tadi ya. Walk slowly lagi. Nah, ini agak kacau, Ibu. Kalau kita nggak pas, kadang agak kacau. Ya. Nah, misalnya, nah, coba ya. Mohon maaf kalau nanti kacau ya. Oke. Kita lihat jalan ceritanya dulu. Oke. Dia balik lagi. Oh, dia langsung lurus. Langsung pergi. Karena apa? Tadi mungkin saya nariknya dalam posisi yang salah. Ya, itulah yang agak kerumitannya ya. Tapi biasanya saya tidak menggunakan hal-hal yang bolak-balik. Karena memang kalau misalnya kita nggak teliti, kita salah pencet untuk narik orang yang mana. Ya, biasanya saya masuk kelas dulu, nerangin, setelah itu dia selesai buka seperti ini, tutup sudah. Ya. Oke, saya juga ada beberapa yang akan saya share, misalnya ada bentuk lain juga, ya ada bentuk lain juga, tidak hanya orang, tetapi memang tulisan yang menggunakan tangan, ini di sini juga ada, ya nanti ada saya share untuk di YouTube saya yang pernah saya gunakan untuk presentasi, ya itu yang lebih simple, tidak menggunakan seperti ini, tapi ini yang kalau saya ini lebih yang disukai anak-anak ya, ada orangnya gitu ya, ada background sekolahnya dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya kita kasih foto background kelas kita atau mungkin ada foto kita, itu lebih menarik. Oke.
Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sharing. Ini hanya show off aja dulu. Syukur-syukur nanti kalau di masa depan kita bisa training bareng ya, membuat proyek bareng, membuat animasi seperti ini biar agak lebih menarik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin nanti akan saya share dulu dengan sahabat-sahabat saya. Oke. Mungkin saya serahin dulu ke Guru Dery. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru ada yang tanya. Ya. Dari Guru Dwi. Ya. Pak, nanti tolong ajarkan juga nah share ke PPT-nya. Oke. Untuk share ke PPT-nya ya. Oke, nanti akan saya kasih alamatnya ya. Nah, untuk sharing ke PPT itu biasanya memang bentuk PPT, Ibu, potong-potongan saja biasa ya. Jadi dia tidak berbentuk animasi lagi. Saya kasih alamatnya dulu untuk beberapa yang bisa Ibu-ibu konsumsi ya. Sebelum nanti keluar, karena memang kadang kalau kita langsung keluar kita nggak bisa share. Oke, silakan di grup itu akan saya kasih alamat di YouTube saya dan juga mungkin sambil boleh dibuka pertanyaan yang lain, Ibu. Saya share dulu. Bolehkah saya melihat itu Pak Ali? Gimana? Hasil karya yang utuh. Hasil karya yang utuh, boleh. misalkan kan ini kan kita kan untuk membuat media pembelajaran. Ya. Misalkan membuat media pembelajaran mengajarkan hewan, bermacam-macam hewan. Ada hewan yang berjalan. Kalau di kelas 2 saya ngajar SD, Pak. SD kelas 2 mengajarkan materi tentang hewan peliharaan, hewan ternak, fungsi bagian-bagian hewan atau bagian-bagian hewan. Untuk kelas rendah baru dikenalkan ada ekor, ada tanduk, baru seperti itu. Kakinya 2, kakinya 4. Nah, kalau menggunakan animasi seperti ini, seperti bagaimana cara menjelaskannya, membuatnya, itu bagaimana itu? Adakah contohnya, contoh utuh dari menggunakan Mango animasi ini? Kalau menggunakan seperti itu saya belum pernah buat, tapi saya pernah menggunakan yang sangat sederhana. Ya, kebetulan saya juga hari ini mau menjalani guru penggerak, saya pernah menggunakannya. Jadi saya sebentar ya. Ada salah. Saya tunjukin yang utuh, yang sederhana itu ya. Iya, yang sederhana saja. Yang kalaupun nanti saya coba-coba, yang sederhana saja yang bisa dibuat. Singkat, tidak berlama-lama. Karena kan kalau untuk anak kelas rendah itu tidak bisa berlama-lama. 5 menit paling lama. Benar. Oke, saya copy dulu ya. Saya tunjukin yang saya tidak menggunakan tokoh ya, tetapi saya lebih menggunakan buku tulis dengan tulisan tangan. Ini juga ada menunya di Minggu Anime. Saya share. Ini salah satunya, guru penggerak kemarin. Jadi Ibu kalau misalnya pingin gambar, ya misalnya ada gambar foto dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu nanti pingin mengkomunikasikan difference di gambarnya di sini, itu bisa. Ini background-nya bukan menggunakan Mango Anime, tapi saya download dari karya nyata di internet. Seperti tadi ya, saya foto aula di Paramount, saya tempelin saja, terus nanti Ibu misalnya konsumsi gambar apa sih, tempelin saja. Tetapi penampilannya nanti dia kayak tulisan tangan gini. Ini sebenarnya adalah ketikan, tetapi Mango Anime dia menangkapnya dengan tangan seperti ini. Ya, kalau misalnya bentuknya hewan, ya tangan ini bergerak seperti gambar hewan.
background-nya ini bisa diganti dengan whiteboard atau yang lain yang sesuai yang kita suka. Di tangan itu mengikuti apa yang kita tunjukkan di situ. Gambar dia misalkan kayak dia tulis seperti itu. Yang lebih menarik kalau menurut saya Bapak Ibu bisa, nah ini contohnya gambar. Akan foto ya. Oke, itu adalah salah satunya. Nah, di Minggu Animate, karena memang kita tidak membelinya, itu sebenarnya di sana ada gambar. Ya, saya tunjukin tadi. Coba. Nah, minggunya sudah ketutup ya. Ada gambar sebelah kanan. Nah, tinggal versi yang kita download. Karena memang sebelah kanan tidak kelihatan kayaknya ya. Kelihatan nggak Bu kursor saya ya? Ada yang kelihatan? Hilang Pak, tidak terlihat. Hilang ya. Oke, makanya saya itu ya. Hilang, tidak ada. Jadi dia hanya sebatas ini ya. Iya. Ya. Ini Hanya baris saja, iya. Baris Sebatas ini saja. ya. Sebelah kanan ini nggak kelihatan. Iya, lapisan kedua sebelah kanan nggak ada. Oh, oke. Jadi sebenarnya kurang zoom atau bagaimana? Jadi coba ini nanti ya, dilihat rekamannya ya. Jadi sebelah sini sebenarnya ada gambar-gambar itu sebelah kanannya. Ya, sebelah kanan ini ada gambar misalnya skateboard, ada musik, Banyak ya. Ya. Terus ada mobil-mobilan, itu bisa kita gerakkan. Formatnya sama, jadi misalnya caranya sama. Jadi kalau kita menghadirkan gambar, misalnya saya menghadirkan gambar ya. Ini karena hasilnya sudah ada. Jadi saya campur aja nggak masalah ya. Misalnya saya copy deh salah satu gambar. Karena memang ada animal. Saya kasih sebuah animal. Ini salah satunya ada gambar ikan. Nah, kelihatan Ibu ya? Kelihatan? Gambar ikannya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya. Kelihatan. Oke, kelihatan gambar ikannya. Setelah kita masukkan gambar ikan, ini juga sama bentuknya di sini. Karakternya juga sama. Jadi persisnya sama. Kalau misalnya ikannya mau digerakkan, ya kita gunakan tokoh kayak tadi ya. Misalnya pingin berapa lama itu. Dan saya muncul lagi ada ikan juga. Di situ ada juga kura-kura. Nah, ini ada kura-kura. Karena mouse-nya sebelah kiri nggak kelihatan. Nah, ini ada juga kura-kura untuk apa ya? Untuk hiasan kita. Terus ada lagi. Saya munculin lagi di situ ada kura-kura, terus ada ayam juga. Nah, ini ada ayam, ya. Dan silakan nanti bisa Bapak Ibu explore ya, explore sendiri melalui rekamannya karena memang saya ini tidak bisa ditunjukin. Oke, apakah ini bisa digoyang-goyangi? Bisa juga karena memang presisinya sama. Ya, kalau misalnya ini tokohnya juga sama. Kalau move, kita nanti juga klik move-nya. Kalau misalnya pingin tokohnya itu dari luar, kita bisa copy saja. Tapi kadang memang agak susah kita kombinasikan ya. Nah, biasanya saya menggunakan 3 aplikasi, kombinasi 3 aplikasi. Jadi kalau saya misalnya pingin, misalnya di sini ada whiteboard. Ya, saya contoh coba, whiteboard-nya kenapa nggak bisa ya? Contohnya, bisa masuk ya.
Jadi di sini ada saya buat download TV PNG di sini. TV-nya tuh ada videonya. Nah, itu saya kombinasikan dengan Wondershare Filmora. Kalau saya di sini ini habis waktu Ibu di sini karena memang ini agak rumit. Jadi saya membuat animasi ini cuma orang-orangnya saja. Setelah selesai itu nanti saya akan alihkan ke Wondershare Filmora. Oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk hasil akhirnya ya, karena hasil akhirnya ini ada ikannya ya. Nah, ikannya saya hapus dulu aja. Untuk hasil akhirnya sih gimana caranya? Oke, sebelah atas ini, nah, silakan ini adalah kalau misalnya pengen di save, kalau misalnya nanti pengen di edit lagi, silakan save aja. Nah, klik save di atas. Nah, setelah di save, mau pengen disimpan di mana? Oke, klik aja. Oke, terus lagi sudah di save nanti bisa dimunculin lagi. Nah, baru kalau misalnya pengen dibuatin video secara utuh, kita publish saja. Nah, ini publish Ibu. Setelah diklik publish, kita tinggal pilih ya apakah kita publishnya di cloud, ya apakah membuat video utuh. Kita video aja. Nah, kita klik video, ya sudah terklik next. Setelah next ini adalah berbentuk MP3, ya nyimpennya di D. Kita publish saja. Ini nanti hasil proyek kita sudah jadi. Tetapi ada watermark yang namanya Mango Animate di atas. Ya, kalau misalnya ya kita harus mengakui bahwa itu adalah tidak berbayar. Tapi misalnya saya malu Pak, ini ada Mango Animate ya, kita kombinasikan dengan aplikasi lain untuk menghapus itu. Ya. Oke, ini sudah. Oke, view the presentation atau misalnya open folder aja. Oke. Nah, ini sudah, ini hasil kita tadi. Oke ya. Baru lagi. Oke, waktunya agak lama, terus dia balik lagi. Lurus dia keluar. Oke ya. Ya, jadi kenapa dia masih berjalan? Karena tadi kita tidak potong di belakangnya ya. Nah, ini adalah hasil proyek singkat kita. Nah, itu saya siapkan. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Baiklah, guru-guru hebat semua, boleh langsung tanyakan kepada Guru Adi kalau ada yang belum dimengerti. Kayaknya sudah ya, nggak ada pertanyaan lagi Nggak kayaknya. ada pertanyaan lagi ya. Oke. Sebenarnya pengen praktek langsung tapi Iya. bisa. Iya, sebenarnya ini Nyisirin. memang iya, ini Penasaran nih bikinnya bagaimana belum bisa. Ini memang sebenarnya cocoknya untuk training ya, buat di training misalnya itu memang cocok. Tapi memang ini waktunya malam agak apa ya, nanti takutnya kalau saya lanjutkan sampai tengah malam. Ya. Penasaran Guru. Ya. Nah, nanti saya kasih alamatnya. Nah, di bawah itu ada, silakan di searching di YouTube saya. Namanya Mango Animate. Saya buat 2 tutorial Mango Animate dari awal sampai akhir sampai selesai project ya. Nanti di searching itu ada alamat YouTube saya, boleh silakan. Ini alamat Telegram, grup Telegram. Grup Telegram itu ada YouTube-nya. Jadi Oke. Saya lihat. Ah, ini. Saya copy lagi ya. Salin teks. Oke, itu terus lagi saya kasih misalnya salah satu project. Oke, sebentar.
Ya, bagian bawah itu nanti saya kasih alamat juga sekalian biar Ibu nanti jelas ya. Untuk yang Ibu anime. Oke. Ada saya kasih alamatnya yang dua-duanya ya. Oke, di situ sudah saya kirim untuk satu lagi. Itu yang proyek yang singkat ya. Yang proyek kedua. Terus ini yang pertama agak lama. Dia selama 45 ya, 45 menit. Nah, itu misalnya nanti kalau ada yang ditanyakan silakan komen di bawahnya aja. Di chat room atau di mana nih Guru? Di grup. Oh, di grup. Saya belum Ya. masuk grup, Guru. Oh, belum ya. Oke. Di chat room. Di chat room bisa di chat room diberikan di chat room. Boleh. Saya kirim di chat ya. Ini ada pertanyaan Guru Ali, kalau sudah disimpan masih bisa diedit? Bisa Ibu. Kalau nanti silakan di save dulu ya. Menunya save dulu. Kalau nggak di save nanti nggak bisa diedit lagi. Nah, itu salah satu proyeknya. Saya kirim juga. Ya. Nah, sebelum ditutup silakan di copy. Nah, itu adalah 2 proyek yang secara detail saya suguhkan di YouTube saya, di channel saya dari awal sampai akhir ya. Bahkan lebih rumit lagi karena memang saya suguhkan di sana, misalnya di luar ruangan ada orang datang dari jauh, ya ukurannya kecil sampai dia membesar, plus juga di situ ada nama apa ya, kayak nama sekolah itu ya, itu saya rubah juga namanya. Terus akhirnya dia nanti setelah masuk sekolah, dia nanti masuk kelas dan sebagainya. Ya, itu agak ramah memang. Ya, nanti bisa Ibu utak-atik sendiri ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Subhanallah, kita semangat banget. Guru Ali, Ya, tanya. ya silakan. Ini kita pakai ini Mango ini, apakah beda dengan free sama yang pro itu? Dalam hal apa saja perbedaannya? Apa dalam waktunya? Apa maksud saya pemahaman kita membuat animasi itu yang free sama yang pro itu? Memang sebaiknya memang pasti lebih bagus yang pro. Tapi menyeleksi jangan sampai itu terlalu jauh perbedaan, kita mengakali bagaimana baiknya biar tidak begitu jauh beda dengan yang pro pemanfaatan kita dalam aplikasi ini. Ya, kalau yang pro Ibu, itu kita bisa mengekspor apa saja. Nah, pada waktu Minggu ini pertama kali dia turun ya, yang sudah tidak dikenal. Nah, proyek saya itu saya keluarin pada waktu Minggu tidak banyak dikenal. Itu ada 2 proyek saya keluarin. Dan banyak tokoh yang bisa kita download, banyak kita gunakan untuk ini. Tetapi karena mungkin banyak yang sudah kenal, terus ternyata banyak sekali tokoh-tokoh yang ada label pro. Nah, label pro itu kita harus beli dulu. Dan tadi Bapak Ibu bisa lihat, yang bisa kita gunakan hanya 2 itu. Ya, businessman sama male teacher. Yang lain tuh semuanya pro. Terus yang kedua, karena pro ada label pro-nya, itu background-nya kita tidak bisa gunakan semua. Levelnya agak jauh memang. Ya, karena memang kita harus akalin biar tidak nanti kita bisa gunakan, ya, plus juga tokoh-tokohnya kita bisa gunakan, ya akalannya seperti ini. Ya, gambar-gambar itu kita bisa gunakan. Misalnya begini,
salah satu contohnya ya, biar kita tidak salah satu contoh yang bisa kita, misalnya kita buka apa ya, contoh saya buka dulu. Bentar ya. Oke, saya tampilkan dulu biar nanti tampilannya agak sama dengan Mango ya. Contohnya saya akalinya kayak gini. Kalau Ibu agak keren, memang membutuhkan sedikit keterampilan ya. Nah, gimana tadi? Kita sharekan, saya sharekan yang kenapa nggak muncul yang ya? Oke. Nah, ini kita searching di internet misalnya adalah Mango Animate. Ini agak akal-akalan saja ya. Klik saja. Dan kita klik gambar. Nah, ini adalah banyak gambar-gambar Ibu. Gambar-gambar yang Mango Animate. Bahkan background-nya kadang tampil di sini. Ya, misalnya kita klik lagi ya. Background Mango Animate. Kadang ya semoga aja muncul ya. Malah mangga ya. Hanya animasi sekolah. Nah, seperti ini, Bu. Mango Animate sebenarnya kayak gini juga. Ya, caranya apa? Gimana? Kita sudah dapat, kita klik saja. Ini kayak Mango Animate, Ibu. Kita klik, setelah klik kita ambil background-nya, ya kita ambil background-nya dan kita masukkan ke Mango Animate. Caranya seperti itu, ya. Jadi ada lagi misalnya tokoh-tokoh apa lagi ya, misalnya lagi di sini ada. Nah ini justru mana ada yang PNG. Ini hampir sama ya kayak Mango Animate. Nah di sini juga misalnya. Nah kalau sudah dapat background seperti ini misalnya, ya kita potong, kita rapikan, masukkan ke Mango Animate, dan tadi kita jalankan orangnya. Nah inilah yang memang usaha yang kita buat. Kalau misalnya tidak seperti ini, kadang memang kita harus mengeluarkan dana untuk mengkonsumsi Mango Animate. Banyak sekali yang bisa ekspor, banyak sekali kalau misalnya kita mau bayar Ibu, oh kita akan kaya skill masalah animasi yang terbaru. Bagus, bagus sekali. Nah, selain Mango Animate, Bapak Ibu bisa searching untuk bentuk animasi yang lain. Sistemnya agak sama. Cuma Mango ini agak rumit dikit. Kalau misalnya kita belajar yang lebih rumit, nanti yang mudah malah lebih bagus. Yang lebih mudah. Oke, dalam waktu ada perbedaan enggak? Dalam waktu Pak ini guru, misalkan waktu kita di free sama di pro, penggunaan waktu untuk membuat aplikasi ini, membuat animasi. Sama Ibu, sama. Sama, enggak ada beda waktu. Enggak ada bedanya. Bahkan itu memang kalau Ibu punya dana, investasikan benar bagus itu. Ya, cara penggunaannya, cara plug and penerapannya itu sama persis. Tapi intinya sama kayak tadi, cuman tokoh-tokohnya agak banyak kalau pro itu. Ya, ada bisnis, ada edukasi, ada misalnya marketplace dan sebagainya banyak. Beragam berarti. Beragam banyak. Cuman kalau nggak pro hanya terbatas saja. Ya kayak misalnya Canva juga sama kayak gitu ya. Canva itu kalau misalnya ingin bagus harus pro dulu ya. Kalau enggak ya terbatas. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Guru Ali. Ada yang lain? Silakan. Silakan kita. Semangat banget beliau ini. Ya sebenarnya memang kita butuh ada training ya. Training untuk kita kasih PR gitu ya. Tapi memang ini sebatas perkenalan. Nah, Bapak Ibu guru cuma kenalan. Ya namanya kenalan itu ya ingin mendalam. Kalau Bapak Ibu bertemu sama seseorang, kenalan, apakah dia kita cuma berjabat tangan, setelah itu kita nggak kenal lagi,
Terus apakah kita mencatat namanya terus kita simpan gitu ya? Ataukah memang hanya sekilas saja? Ada saja yang memang, oh ini kenalan orang penting nih, kayaknya perlu orang ini saya catat nomornya, terus saya setelah itu saya hubungi. Terus kita belajar terus. Tapi hanya sebatas kenalan, setelah itu hilang ya. Ya pola-pola kita Berarti berbeda ya. ada sesi kedua, ada seri kedua ya. Ini baru seri pertama ya, kan perkenalan. Setelah perkenalan kemudian praktik gitu ya, kan ini seri pertama. Jadi ada seri keduanya ya, Guru Dery Puspita. Coba dijadwalkan ya, Guru Dakim. Nanti kalau Karena sesi ini kalau kedua, cuma sekedar hanya mendengar tanpa kita praktik udah langsung menguap. oke. Jamin hanya akan menguap kalau misalnya oh iya sekarang iya. Kalau tidak langsung coba langsung sulit untuk untuk dipraktikkan langsung gitu. Oh, setuju nggak kalau ada sesi 2 ya? Setuju. Kalau saya setuju. Karena ini saja harus dipraktikkan kan, ini bagaimana kan kita belum nyoba kalau nih. ada Buka Mango-nya, ininya tadi aja kan masih ini ya, kursornya nggak kelihatan di mana itu kursor. Kalau Bapak Ibu setuju ada sesi 2, silakan download dulu Minggu Anime ya. Siap, Ya, kita setelah coba. nanti di download, nanti kalau ada sesi kedua, Ibu langsung pantengin laptop yang ada Minggu Anime. Itu karena maklum ini jempol dengan ini kalau salah klik hilang lalu panik. Ini kemana lagi ini? Klik salah klik hilang lalu kemana lagi? Ini mundur lagi. Klik maklum Pak. Udah salah, udah suka panik kemana lagi nih. Setelah download di Minggu Anime, silakan Ibu, tadi ada panduan saya untuk membuat project tadi, silakan YouTube saya. Nanti bisa diputar ulang, putar ulang lagi, buatlah project sama persis seperti apa yang saya lakukan. Itu salah satu tipsnya. Ya, jadi nanti bagaimana membalikan orangnya, bagaimana memperkecilnya, bagaimana memperbesarnya, itu ya. Itu nanti kalau misalnya kunci-kunci itu sudah kita dapatkan, itu nanti kita bisa kreasi apapun. Kenapa saya kasih kunci namanya yang sudah saya buat, ini tujuannya seperti itu. Nah, tapi syaratnya memang harus download Minggu Anime dulu. Ya, download dulu, terus nanti ada pilihan 2 Ibu. Minggu itu ada beragam menu Ibu. Ada misalnya bentuk whiteboard hidup, jadi kayak misalnya doodle. Ada yang bentuk animasi, ada yang bentuk misalnya biasa kayak PowerPoint. Nah, Ibu klik yang warna kuning, bentuk animasi downloadnya. Itu ada yang 64 dan sebagainya. Klik saja. Terus nanti kalau misalnya sudah terinstall, biasa aja seperti install aplikasi-aplikasi yang lain. Setelah terinstall selesai, nanti akan otomatis dia akan muncul di desktop kita Minggu Anime. Klik saja kita sudah berkreasi. Ya, karena memang ya pelatihannya memang yang tidak berbayar dulu. Kalau sudah ahli, nanti saya penasaran ini, ya beli aja. Itu saran saya. Oke, ada lain? Siap, Ya, pertama dulu kita praktikkan ya. Benar. Bikin satu saja ada orang yang berjalan tadi, mundur, maju. Itu saja bisa, itu sudah alhamdulillah. Rencananya memang kemarin itu kita buat bukan perkenalan, tapi buat sampai berapa jam ya, 2 jam itu. Dengan panduan saya mungkin 4 hari, 5 hari lewat WA. Nah, cuma nanti kita mungkin rencanakan lagi deh ya, yang bertunggu-tunggu berapa orang. Terus nanti akan mendapatkan sertifikat yang betul. Karena takutnya seperti ini ya. Jadi jangan sampai nanti apa yang pelajaran yang kita berikan, misalnya begini, hari ini cuma mantengin aja deh, tiba-tiba kita mendapatkan sertifikat 32 jam, itu kan kayak nggak enak gitu ya. Betul. Jadi ya. benar ya. Kan Harus sesuai intinya dengan kan ilmu. Ilmunya Benar. kita belajar, kita terapkan buat di kelas kita. Oke. Makanya saya Jadi- buatnya yang sederhana saja karena saya ngajarnya kelas 2 SD, jadi yang sederhana Ya. aja. Anjurannya jangan tinggalkan grup komen ya. Bisa saja nanti kita akan programkan ke sana ya. Oke deh. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut untuk sesi selanjutnya ya. Nanti sesi kedua atau seri kedua atau yang Oke, siap. lanjutannya nanti akan di-share kembali ya Siap, di siap. grup besar ya. Grup
Komplang Guru. Bukan grup Komplang saja, nanti kan itu juga di-share ke grup Komet Nusantara. Oh, boleh. Iya, sip. Terima kasih Guru Ali. Terima kasih guru-guru semua, luar biasa. Sampai ini ya, semangat ya. Ini juga Ibu, satu terakhir. Ini bisa untuk melatih anak-anak kita untuk coding. Ya, coding kan bayar ya. Ya kita downloadin aja untuk laptop ini, ajarin ke mereka. Ya, mereka otak-atik ini berpikir loh. Ini salah satu juga anak saya tuh umur 5 SD ya, 4 SD. Saya juga downloadin ini. Saya ajarin. Oh, seneng mereka. Loh, kok bisa bergerak ya, bisa lompat-lompat itu ya. Bisa marah-marah itu. Jadi mereka tuh ternyata bisa buat durasi misalnya cuma 5 detik, 4 detik, itu seneng. Tapi setelah 5 detik itu mereka pengen buka laptop lagi, bukan Instagram ya, bukan hal-hal yang negatif lain, tapi ini adalah pembelajaran yang bagus sekali. Ya, apalagi kita nanti belajar sambil mengajar anak. Ya, kalau bingung boleh tanyakan ke saya. Itu bagus sekali ya. Oke, terima kasih. Baik Guru, dengan selesainya acara tanya jawab ini maka selesai juga materi. Untuk menutup materi sama-sama kita membacakan Alhamdulillah, dan acara saya kembalikan ke host Guru Mustika. Ya, terima kasih kepada Guru dari Mustika sudah memandu pembelajaran kita bersama Guru Ali Maksum ya. Untuk Guru dari Puspita, Guru Ali Maksum, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk ilmu dan sharing-sharingnya malam ini. Semoga bisa diterapkan ya, diterapkan dan juga nanti bisa berbagi ke yang lain, dan insya Allah memang direncanakan untuk materi minggu animate ini akan berlanjut untuk seksi hingga praktik ya, hingga menghasilkan video pembelajaran. Jadi ini memang sesi pengenalan, dan akan kembali 2 pekan ke depan ada 2 kali lagi untuk pertemuan hingga kita bisa membuat minggu animate ini secara utuh. Jadi memang ini untuk sesi pengenalannya terlebih dahulu. Insya Allah semuanya akan di-share di grup, baik di Telegram atau di WA. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu guru pembelajar tetap berada di grup. Saya ingatkan yang belum mengisi link presensi dipersilakan sebelum ruang Zoom kita ditutup, karena sertifikatnya langsung masuk ke email masing-masing yang diisikan di Zoom. Tolong dipersiapkan juga screenshot untuk layar Zoom-nya karena di link presensi. Jadi nanti sertifikatnya langsung masuk ke email masing-masing setelah beberapa menit link presensinya diisi. Untuk itu kita foto bersama terlebih dahulu nanti sebelum kita tutup untuk kelas Zoom kita malam ini. Kalau di sini ada 3 layar Zoom. Untuk layar pertama terlebih dahulu, yang berkenan untuk membuka kameranya mohon dibuka, kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi kita, dan juga bisa digunakan untuk mengisi link presensi sertifikat. Oke, itu layar pertama. 1, 2, 3. Mohon ditunggu. Oke, berikutnya layar kedua. Mohon berkenannya untuk membuka kamera yang bisa. Oke, 1 kali lagi, layar ketiga.
Mohon ditunggu. Baik, sekali lagi kami ingatkan bagi yang belum mengisi link presensi, dipersilakan sebelum ruang Zoom kita tutup, karena link presensinya ada di kolom chat untuk diisi terlebih dahulu sebelum keluar dari Zoom ya. Untuk informasi berikut materi ya, untuk PPT nanti akan di-share oleh Guru Ali di grup Telegram atau di grup WA, begitupun untuk info-info pelatihan Komet Sumsel yang lainnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru Pembelajar sudah bergabung pada kita malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan bisa belajar untuk berikutnya, untuk berlatih, terus menambah life skill tadi ya, yang disampaikan oleh Guru Ali, kita sebagai guru pembelajar. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Saya selaku host, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ali Maksum, barakallah ilmunya. Terima kasih Guru Mustika. Terima kasih Guru Dery Puspita. Guru Endang apa kabar dari sini? Guru Ade Mas Luroh, apakah kita pernah berkenalan?